Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asad Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 210404501022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan sebuah video terkait dengan pemberian layanan konseling individual dengan tentunya menerapkan berbagai keterampilan-keterampilan yang telah dipelajari pada mata kuliah mikro konseling. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu konseling individual. Jadi, konseling individual adalah suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor, di mana konselor dan konseli ini melaksanakan pertemuan secara tatap muka atau face to face yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah konseli dan kedepannya agar konseli ini mampu memecahkan atau mengatasi masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Baik, langsung saja kita melangkah kepada video pemberian layanan konseling individual. Salam, masukin nak. Dari. Jadi tadi Ibu Oki yang suruh kamu kesini. Iya Pak, tadi Ibu Oki yang menyuruh saya kesini. Jadi sebenarnya bapak itu yang menyuruh Ibu Oki untuk menyuruh kamu datang ke sini ke ruangan bapak. Sebelumnya nama kamu siapa? Iya Pak, nama saya Fajrul. Ada apa ya Pak? Saya dipanggil ke sini. Baik. Jadi sebenarnya bapak mendapat laporan dari teman Fajrul bahwasanya Fajrul itu sempat tidak masuk ke dalam sekolah, termasuk dalam sekolah selama sepekan. Nah, tujuan bapak memanggil Fajrul ke sini itu ingin meminta konfirmasi Fajrul, ingin meminta konfirmasi kebenaran dari berita ini. Apakah memang benar Fajrul ini sempat tidak masuk sekolah selama sepekan? Iya Pak, berita itu memang benar adanya. Saya sempat tidak masuk sekolah itu selama sepekan. Oh iya, baik. Jadi menurut Fajrul ini memang berita itu memang benar ya. Maka dari itu Bapak harap ini Fajrul mau menjelaskan secara lebih dalam, menjelaskan atau menceritakan penyebab dari tidak masuknya Fajrul ke sekolah selama sepekan. Jadi Fajrul tidak usah khawatir, tidak usah takut kalau misalkan Fajrul ini mau cerita kepada Bapak. Cerita saja, jangan takut cerita kamu, misal nanti kamu berpikir akan tersebar cerita saya, informasi yang kamu berikan kepada Bapak. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Bapak juga terikat oleh yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini segala informasi yang Bapak terima dari Nak Fajrul pasti Bapak akan rahasiakan, kecuali kalau Nak Fajrul ini memberikan izin kepada Bapak untuk memberikan informasi terkait Fajrul ini kepada pihak-pihak tertentu. Ya Pak, baik. Saya tidak akan takut dalam memberikan informasi ke Bapak dan menjelaskan alasan saya tidak masuk ke sekolah selama sepekan. Baik. Namun sebelum itu santai saya kalau mengikuti layanan konseling ini. Jadi anggap saja Bapak itu sebagai sahabat karib kamu. Jadi misal kamu mau cerita, mau curhat kepada Bapak, silakan saja. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir ya, seperti yang Bapak katakan tadi. Oh iya Pak, baik. Jadi alasan saya tidak masuk sekolah selama sepekan itu karena saya takut bertemu dengan teman-teman saya Pak. Karena takut ya. Jadi bisakah Fajrul ini menjelaskan, Fajrul ini menjelaskan atau mengemukakan lebih jauh atau lebih dalam lagi mengapa Fajrul ini sampai takut untuk bertemu dengan teman-teman Fajrul atau teman-teman kelas Fajrul? Saya takut Pak bertemu dengan teman-teman saya karena saya takut dibully lagi sama mereka. Dan bullying yang dilakukan itu pernah bullying fisik dan juga verbal. Nah waktu itu pada saat saya sedang duduk di tempat duduk saya langsung didorong oleh teman saya sampai saya terjatuh. Pernah juga Pak saya dibilang-bilangi nama bapak saya saat di kelas dan membuat saya sangat malu. Jadi kamu ini, Fajrul ini mendapat perlakuan buruk ya dari teman-teman Fajrul, teman-teman kelas Fajrul, yang membuat ini Fajrul takut bertemu lagi dengan mereka. Nah, bagaimana perasaan Fajrul terhadap perlakuan teman-teman Fajrul tersebut? Tentu saja Pak, perasaan saya itu campur aduk. Mulai dari sedih, kemudian takut, dan juga kecewa dengan teman-teman saya.
saya selalu menangis Pak kalau saya mengingat lagi kejadian tersebut. Saya juga sebenarnya ingin sekali untuk berhenti sekolah di sini, tapi saya selalu teringat pada orang tua saya. Jadi perasaan Nak Fajrul ini sangat berantakan ya, atau sangat kacau akibat dari perbuatan atau perlakuan teman Fajrul yang sering membuli Fajrul. Fajrul ini sering menjadi bahan bulian oleh teman-teman Fajrul dan sampai merasa sangat bosan bersekolah. Sampai-sampai ini Fajrul kepikiran untuk berhenti sekolah saja. Iya Pak, betul sekali. Oke, baik, dari Bapak dapat simpulkan dari apa yang Fajrul katakan ini bahwasanya Fajrul pernah tidak bersekolah selama sepekan karena Fajrul ini mendapat perlakuan buruk dari teman-teman kelas Fajrul, dan itu membuat perasaan Fajrul ini perasaan sangat kacau atau sangat berantakan, sampai-sampai ingin berhenti sekolah saja. Tetapi hal itu sebenarnya Fajrul tidak lakukan atau mengurungkan niatnya karena selalu teringat pada orang tua Fajrul. Iya Pak. Baik, jadi Bapak sebenarnya bisa merasakan apa yang Fajrul rasakan saat ini saat menerima perlakuan yang kurang mengenakan dari teman-teman Fajrul. Tetapi apakah anak Fajrul ini mengetahui penyebab mengapa Fajrul ini dibully oleh teman-temannya? Kalau dari kata teman-teman saya Pak, katanya saya itu orang yang sangat usil kalau di kelas. Dan saya juga katanya sangat cerewet atau suka mengurusi urusan orang lain. Dan itu membuat saya tersinggung. Jadi kamu tersinggung terhadap penuturan teman kamu yang mengatakan kamu ini orangnya suka usil di kelas, suka mengurusi urusan orang lain dan juga cerewet ya? Iya Pak, saya tersinggung dengan kata teman saya itu. Jadi, tapi apakah memang benar perlakuan kamu di kelas itu sama seperti penuturan dari teman-teman kamu yang mengatakan kamu ini usil, kamu ini cerewet dan suka mengurusi urusan orang lain? Ada benarnya juga sih Pak. Tapi saya memang kadang usil dan cerewet pada teman saya. Tapi menurut saya itu masih wajar saja kok. Jadi Bapak merasa Fajrul mengatakan tadi masih wajar saja, tapi Bapak merasa tindakan yang kamu lakukan atau Fajrul lakukan itu tidaklah benar. Karena bisa saja teman-teman Fajrul ini merasa tersinggung dengan tingkah usil Fajrul, tingkah cerewet Fajrul, dan juga merasa risih karena perbuatan Fajrul yang Fajrul lakukan itu suka mengurusi urusan orang lain. Iya ya Pak, belum tentu teman saya bisa menerima perlakuan saya itu. Bisa saja mereka merasa marah dan jengkel atau sakit hati terhadap perlakuan saya. Nah, benar sekali nah Fajrul. Jadi teman-teman Fajrul ini mungkin dapat merasa marah, mungkin merasa sakit hati dan juga merasa tersinggung terhadap perlakuan Fajrul terhadap teman-teman Fajrul. Jadi apakah sekarang ini Fajrul kan sudah datang ke sekolah? Apakah Fajrul sekarang sudah tidak merasa takut untuk bertemu dengan teman kelas Fajrul? Iya Pak, saya sudah tidak takut lagi. Fajrul mengatakan sudah tidak takut untuk bertemu dengan teman-teman Fajrul. Tetapi saat Fajrul mengatakan hal itu, perilaku nonverbal Fajrul ini menunjukkan bahwasanya Fajrul masih takut, menandakan Fajrul itu masih takut sebenarnya oleh teman-teman kelas Fajrul. Iya Pak, saya masih takut bertemu dengan teman-teman saya. Jadi Fajrul sebenarnya masih takut ya. Jadi bisakah anak Fajrul ini menjelaskan perasaan takut yang dimaksudkan? Atau bisakah Fajrul ini menjelaskan lebih jauh, lebih dalam, dan lebih mendetail apa sih yang menyebabkan Fajrul ini masih takut untuk bertemu dengan teman-teman kelas Fajrul? Saya masih takut bertemu dengan teman-teman saya Pak, karena saya takut menjadi bahan bulian mereka lagi Pak. Apalagi saya sudah tidak masuk ke sekolah selama sepekan. Oh iya, baik. Jadi hal itulah yang membuat Nak Fajrul ini masih takut untuk bertemu dengan teman-teman Fajrul. Apalagi kan Fajrul ini baru datang lagi ke sekolah karena sempat tidak datang selama sepekan ya. Iya Pak. Tetapi apakah orang tua Fajrul ini mengetahui hal bahwasanya Fajrul ini menjadi korban bullying oleh teman-teman Fajrul? Tahu Pak. Orang tua Fajrul tahu ya. Kemudian bagaimana tanggapan orang tua Fajrul mengenai hal ini? Tanggapan orang tua saya hanya biasa-biasa saja Pak, karena mereka berdua sibuk dengan urusan di kantornya. Berarti orang tua Fajrul ini sebenarnya tahu, cuma tanggapannya itu hanya biasa-biasa saja, seperti tidak peduli dengan kondisi Fajrul saat ini. Baik, jadi sejauh pembicaraan kita, Fajrul ini paham kan apa yang menyebabkan sebenarnya Fajrul ini sering menjadi korban bully oleh teman-teman Fajrul? Iya Pak, saya paham mengapa teman-teman saya melakukan itu kepada saya. Mereka melakukan hal itu karena mungkin saya terlalu cerewet atau suka mengurusi urusan orang lain dan sangat usil pada teman-teman saya.
Nah, benar sekali yang Fajrul katakan tadi, bahwasanya penyebab Fajrul itu sering dibully oleh teman-teman Fajrul karena Fajrul itu sering usil kepada teman Fajrul, itu sering mengurusi urusan teman Fajrul, dan juga cerewet kepada teman Fajrul. Jadi apakah Fajrul ini, Fajrul mau mengubah tindakan yang biasa Fajrul lakukan kepada teman-teman kamu agar kamu ini tidak menjadi bahan bulian teman-teman kamu lagi? Atau Fajrul ini masih ingin menjadi bahan bulian teman-teman terus? Tidak Pak, saya mau mengubah tindakan saya menjadi lebih baik lagi agar saya tidak menjadi bahan bulian teman saya lagi. Oke, baik. Karena Fajrul ini ingin mengubah tindakannya menjadi lebih baik, Bapak akan mencoba membantu Fajrul untuk mencari beberapa alternatif solusi atas permasalahan yang Fajrul alami, yaitu permasalahan korban bullying ya. Jadi berdasarkan permasalahan yang Fajrul hadapi ini, ada beberapa pilihan solusi yang dapat Fajrul lakukan. Yakni yang pertama, Bapak menyarankan Fajrul yaitu harus mengubah perilaku Fajrul yang usil, yang cerewet, dan suka mengurus urusan orang lain. Kemudian yang kedua, Fajrul mungkin akan disarankan untuk pindah kelas saja jika Fajrul menginginkan hal tersebut. Dan yang ketiga, Fajrul menginginkan untuk pindah sekolah saja ya. Jadi dari ketiga solusi tersebut, Fajrul ini perlu mengetahui dan bisa menentukan yang mana solusi terbaik yang dapat Fajrul ambil. Nah, kemudian kalau misalkan Fajrul mengambil solusi yang pertama, solusi dari Papa yang pertama, bahwasanya harus mengubah perilaku Fajrul yang usil dan cerewet dan suka mengurus orang lain, tentu membawa dampak positif terhadap diri Fajrul. Dan juga tentunya tidak hanya Fajrul yang merasakan dampak positifnya, tapi teman-teman Fajrul juga, karena teman-teman Fajrul juga tidak akan merasa bahwasanya dia tidak akan merasa risih lagi, karena Fajrul sudah mengurangi tindakan mengurus orang lain. Dia tidak akan merasa sakit hati lagi karena Fajrul ini suka usil terhadap teman-teman Fajrul. Dan solusi yang pertama tadi tidak ada sama sekali dampak negatifnya yang Fajrul peroleh jika ingin merubah tindakan-tindakan tersebut ya. Jadi kalau misalkan Fajrul ini mau pindah kelas saja atau mau pindah sekolah saja, bisa saja Fajrul itu terbebas dari yang namanya teman-teman Fajrul, teman-teman kelas Fajrul, dan teman-teman sekolah Fajrul yang dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu Fajrul akan tetap menjadi bahan bullying oleh teman-teman kelas kamu nantinya di sekolah yang akan kamu tempati. Karena jika kamu tidak mampu mengubah perilaku kamu, mengubah perilaku seperti usil, cerewet, dan suka mengurus orang lain, maka itu tentu akan besar kemungkinan kamu akan menjadi bahan bullying lagi oleh teman-teman kamu di sekolah nanti, sekolah baru nantinya. Jadi Fajrul ini harus bisa mempertimbangkan dampak dari pemilihan solusi yang telah Bapak berikan kepada Fajrul ya. Jadi kalau dari ketiga solusi tersebut, menurut Fajrul yang mana sih yang paling membawa dampak positif dan memungkinkan Fajrul untuk melakukan hal tersebut? Saya rasa Pak, pilihan solusi yang pertama cukup baik bagi saya, yaitu mengubah perilaku usil saya yang cerewet dan suka mengurusi orang lain Pak. Ya. Karena betul sekali apa yang Bapak sampaikan tadi, percuma kayaknya kalau pindah kelas K atau pindah sekolah kalau masih sering dia usil, cerewet, dan suka urus-urusannya orang lain, pasti bakal jadi bahan bullying jadi nanti. Nah, betul-betul ya seperti dikatakan Fajrul. Jadi Fajrul ini memilih alternatif solusi yang pertama, yakni ingin mengubah perilaku Fajrul yang usil, yang cerewet, dan juga yang suka mengurusi urusan orang lain. Tetapi apakah Fajrul ini mau dan sanggup merubah perilaku Fajrul tersebut? Iya Pak, insya Allah mau dan sanggup Pak. Saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih banyak mengintrospeksi diri, dan kedepannya agar saya tidak menjadi bahan bullying teman-teman saya lagi. Baik ya, Fajrul ya, Bapak yakin pasti kamu sanggup untuk mengubah perilaku kamu tersebut. Walaupun mungkin memang hal tersebut itu tidak langsung serta-merta berubah, tidak semudah dengan membalikan telapak tangan. Perlu yang namanya waktu agar perilaku Fajrul ini dapat berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Pak, terima kasih atas masukan, saran, dan nasihat dari Bapak. Semoga saya bisa menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari Pak. Kalau begitu saya izin pamit dulu Pak, saya ada urusan. Ya baik, sama-sama. Tetap semangat ya untuk bersekolah. Jangan lagi takut dengan teman-teman kelasnya ya. Iya Pak, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tayangan video terkait dengan pemberian layanan konseling individual.
Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam video tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.